Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda. Pemirsa, banyak sekali informasi menarik yang ada di Kabupaten Jember selama sepekan, dan tim redaksi kami telah mengemasnya dalam Tajam Sepekan. Hamparan lahan padi di Kecamatan Arjasa ini rusak karena terserang hama wereng. Setidaknya 100 hektar lebih lahan pada mati kekeringan dan tidak memiliki bulir. 1 hektar lahan padi yang idealnya mendapatkan hasil panen 5 ton kini hanya mendapat 1 ton saja. Petani setempat mengaku rugi karena lahan padinya tidak dapat dipanen sesuai dengan harapan. Kondisi ini semakin diperparah dengan saluran air yang mulai mengering karena kemarau panjang. Hal yang sama juga terjadi pada lahan tembakau. Karena kekurangan air dan terpapar abu vulkanik Gunung Agung, daun tembakau tumbuh tak sempurna, sehingga nampak keripuk dan pertumbuhannya lambat. Sebagian tanaman bakau ini juga terlihat menguning sebelum waktunya. Karena serangan wereng coklat, Mas. Jadi dengan cuaca ekstrim ini, petani di sekitar sini terdampak. Pertama adalah kekurangan air, yang kedua adalah wabahnya wereng coklat, yang terakhir buat tanaman-tanaman tembakau kena dampak dari abu Gunung Agung yang sudah sampai ke Kabupaten Jember. Sekitar kurang lebih 50-100 hektar yang terdampak dari wereng ini, Pak. Terus gimana? Ini petani gimana? Ini bisa dipanen atau gimana ini? Jadi kalau yang terlambat manennya, maka akan habis, Pak. Terutama contoh punya saya yang kemarin luas kurang lebih 1 hektar, biasanya dapat 5-6 ton, alhamdulillah hanya dapat 1,5 ton. Kendati demikian, petani setempat menerima dengan pasrah karena memang kondisi alam. Namun mereka tetap akan bercocok tanam lantaran bertani masih menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat Arjasa. Dari Arjasa, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Saat menyampaikan jawaban pandangan umum laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau LPP APBD tahun 2017 di Gedung Dewan, Wakil Bupati Jember Kiai Abdul Mukid Arif mengatakan bahwa terdapat sejumlah program yang belum terrealisasi. Hal ini mengakibatkan dana sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa APBD Jember tahun 2017 membengkak hingga 569 miliar rupiah. Salah satu program yang belum terrealisasi tersebut adalah tunjangan guru yang baru bisa terlaksana pada tahun 2018. Namun dari banyaknya dana silpa tersebut, Pemkab akan terus berusaha pada tahun 2018 agar tidak terjadi lagi silpa dengan jumlah serupa. Program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kebutuhan, waktu pengadaan, output serta outcome yang ingin dicapai. Namun demikian terdapat beberapa kendala sehingga beberapa program tidak berjalan dengan optimal. Dari sisa lebih pembayaran anggaran tahun berkenaan, APBD tahun anggaran 2017 tercatat sebesar 569,33 miliar rupiah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Satu persatu bakal calon legislatif diperiksa tim kesehatan dan kejiwaan Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember. Pemeriksaan tes kejiwaan dan kesehatan harus dilakukan karena ini merupakan salah satu syarat mutlak bagi calon legislatif. Untuk tes kejiwaan, peserta harus menjawab 500 pertanyaan tertulis dengan batas waktu selama 120 menit. Materi soal berupa pertanyaan-pertanyaan psikologis yang berguna untuk mengetahui sejauh mana kejiwaan dan karakter para bacalek tersebut. Selain itu, bakal calon legislatif harus lulus tes kesehatan jasmani dan bebas dari narkoba. Ini tes kesehatan, jasmani, rohani, dan jiwa, dan bebas narkoba untuk persyaratan calon legislatif. Ya, seperti apa? Kalau rohani itu kan kita tes psikiater ya, kalau tes kesehatan itu ya kita di ronsen dada, diambil darahnya, tes kencing untuk narkoba. Mata? Ya? Mata? Ya, mata juga, tes mata dan tes buta warna. Rumah Sakit Dr. Subandi Jember merupakan rumah sakit rujukan yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum untuk memeriksa para bacalek dari sejumlah kota dan kabupaten di wilayah Jawa Timur bagian timur.
Bahkan karena banyaknya jumlah pendaftar, pihak rumah sakit terpaksa membuka layanan khusus di hari Sabtu dan Minggu. Khusus untuk Bacalek tingkat DPRD, Kabupaten, Provinsi, hingga DPR RI. Kami adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU sebagai rumah sakit yang mempunyai kemampuan untuk memeriksa calon legislatif DPRD maupun sampai DPR pusat, seperti yang dikeluarkan surat keputusan KPU. Saat ini yang sudah kami lakukan semenjak hari Senin itu masih 208-an orang. Hasil tes berupa surat rekomendasi rekammedik ini nantinya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan Komisi Pemilihan Umum untuk menentukan Bacalek berhak mendaftar atau tidak. Pendaftaran tersebut akan tutup tanggal 17 Juli 2018. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sekretaris Kabupaten Jember Mirvano menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Tipikor Polres Jember selama 4 jam terkait persoalan koperasi penerima bantuan dana dari Presiden tahun anggaran 2014 sebesar 1 miliar rupiah saat dirinya menjabat Kepala Dinas Koperasi di Kabupaten Jember. Mirvano saat itu meloloskan hasil verifikasi 2 koperasi penerima bantuan. 2 koperasi tersebut adalah Koperasi LEPPM 3 Nusa Barong dan Koperasi Nelayan Kedung Sumbul Jaya. Untuk lebih lanjut terkait pemeriksaan tersebut, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo belum bisa memberikan konfirmasi sebab kini masih dalam tahap pemeriksaan awal. Bila nantinya bukti dan kelengkapan penyelidikan terpenuhi akan segera dipublish. Sekali, jadi memang Saudara Mirvano sudah kita ambil keterangan berkaitan dengan salah satu perkara yang berdasarkan laporan masyarakat. Untuk kami harus tindak lanjuti. Nanti kalau sudah semakin terang perkaranya, baru kami informasikan lebih lanjut. Dugaan kerugian negara kan? Belum sampai ke arah sana. Baru masih awal sekali ini. Ya, oke. Sementara itu hingga kini Sekretaris Kabupaten Jember Mirvano masih belum bisa dikonfirmasi. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kapolres Jember menyerahkan secara langsung berkas penyelidikan kasus penganiayaan terhadap jurnalis berita Jatim.com Oriza. Kasus ini diserahkan kepada Subdenpom TNI Jember dikarenakan terdapat dugaan 2 anggota TNI di Jember terlibat dalam penganiayaan yang terjadi beberapa hari lalu saat pertandingan sepak bola di Stadion Jember. Penyerahan berkas penyidikan ini dengan disaksikan langsung oleh korban beserta Ketua PWI Jember serta jumlah awak media di halaman Mapolres Jember. Latar belakang daripada beberapa yang terlibat itu ada oknum TNI, sehingga komunikasi baik kami dengan Brigif, dengan Subdenpom, kami terus bertukar informasi sehingga pada hari ini, hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, kami secara resmi melimpahkan berkas perkara itu kepada Subdenpom TNI di wilayah Jember. Dan insya Allah kita akan terus berkoordinasi dengan baik dengan korban, saksi-saksi, dengan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga penanganan perkara ini kita bisa laksanakan secara profesional. Berdasarkan keterangan-keterangan dan rangkaian acara, kami serahkan kepada Subdenpom. Selanjutnya mungkin kawan-kawan bisa menanyakan kepada Subdenpom TNI di Jember. Korban Oriza Ardiansah Wirawan mengaku berterima kasih kepada pihak kepolisian dan juga TNI karena melanjutkan proses hukum ini dan seluruh prosesnya bisa dipantau secara terbuka. Dirinya juga berharap kekerasan kepada jurnalis ke depan tidak terjadi kembali. Kepada jajaran kepolisian dan juga TNI yang secara terbuka menindaklanjuti laporan dari saya dan teman-teman wartawan, dan saya berharap ke depan kekerasan terhadap jurnalis atau siapapun, terutama di arena lapangan sepak bola, tidak terjadi lagi. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jember, Sigit Edi, yang terlihat mendampingi korban juga akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Kita di PWI kemarin juga mendampingi dari pihak Polres, kita menyaksikan prosesnya seperti apa. Dari hari per hari kita ikuti sampai hari ini diserahkan ke Subdenpom. Saya berharapnya persoalan ini tidak berhenti di Subdenpom, tapi Subdenpom juga melakukan proses seperti yang dilakukan pihak kepolisian. Langkah dari PWI sendiri untuk mengawalnya? Kita mengikuti terus prosesnya setiap hari, sejak di Polres kita mengikuti, termasuk nanti ini ketika sudah dilimpahkan ke
Subdenpom, kita juga akan terus menanyakan. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Hingga saat ini juru parkir liar dinilai masih banyak beroperasi di pinggir jalan, bahkan di tempat yang sudah disediakan juru parkir resmi seperti Pasar Tanjung. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Jember dalam rapat dengar pendapat bersama Dishub dan masyarakat. Siswono menyesalkan karena persoalan ini terkesan dibiarkan saja oleh Pemkab, sebab semakin lama masyarakat akan mengeluh terkait buruknya pelayanan parkir di Kabupaten Jember. Oleh sebab itu, Satpol PP dan Dishub harus segera bertindak meminimalisir juru parkir liar. Pemasangan portal seperti di Roxy itu seperti itu Pak, sehingga ini menjaga pegawai-pegawai penjenengan ini, mohon maaf Pak, agar tidak menjadi sebuah ajang. Di sini maksud saya ya potensi liar atau pendapatan liar, maksud saya seperti itu. Di lain pihak, Dishub berjanji akan menindaklanjuti keluhan soal parkir liar. Untuk wajah kota kabupaten, kalau pengelolaan parkir itu harus rapi. Insya Allah tamu yang dari luar dan sebagainya bisa terlayani dengan baik. Tapi pada sisi kalau pengelolaan parkir itu tidak terlaksana dan mungkin pengelolaan parkir liar itu banyak, Semarang juga itu kemungkinan bisa mengakibatkan keresahan di masyarakat juga. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Seluas ratusan hektar lebih tanaman padi yang ada di Desa Duku Dempo, Kecamatan Wuluhan terserang hama wereng coklat. Akibat serangan hama tersebut, buah padi berwarna hitam dan membusuk. Penyebab penyebaran hama wereng coklat di musim padi yang kedua saat ini dimungkinkan karena anomali cuaca saat ini sangat buruk, sehingga membuat perkembangbiakan hama wereng menjadi cepat. Melihat semakin banyak serangan hama wereng coklat pada tanaman padi di wilayah tersebut, para petani akan mengalami gagal panen. Para petani berharap adanya pendampingan yang serius dari Dinas Pertanian untuk mengatasi serangan hama wereng saat ini. Ya, kurang lebih ada 100 hektar area yang ada di wilayah sini. Dan nampaknya tidak semuanya, tapi bisa menjadi semua karena wereng ini akan cepat sekali menyebar dan cepat menjalar. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Penarikan uang parkir secara liar di Jember masih saja terjadi di beberapa tempat. Padahal masyarakat sudah membayar parkir berlangganan setiap tahun, yakni sebesar Rp20.000 untuk kendaraan roda 2 dan sekitar Rp40.000 untuk kendaraan roda 4. Namun untuk parkiran di area Pasar Tanjung Jember, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak setempat Anas Ma'ruf menegaskan tidak ada parkir liar karena penarikan iuran parkir di pasar induk tradisional tersebut merupakan amanat peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 dengan tarif Rp1.000 untuk roda 2 dan Rp2.000 untuk roda 4. Aturannya adalah sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha terkait retribusi tempat khusus parkir. Jadi memang ini beda dengan di jalan umum. Jadi untuk di areal pasar kita masih tetap menarik sesuai dengan tarif Perda, yaitu mobil 2.000, kemudian untuk sepeda motor 1.000. Tidak menutup kemungkinan parkiran di Pasar Tanjung akan beralih menjadi lebih modern seperti di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi dan Pusat Perbelanjaan Roxy Square yang menggunakan parkir otomatis. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Hingga saat ini sudah ada sekitar 5.000 perusahaan yang terdaftar sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Jember. Namun sebagian dari perusahaan itu ternyata tidak mendaftarkan karyawannya dengan alasan masih baru bekerja. Menurut Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Jember, Hadi Susanto, seharusnya perusahaan wajib melaporkan dan mendaftarkan seluruh karyawan meskipun masih baru bekerja selama 1 minggu.
Karena sebenarnya karyawan baru lebih beresiko kecelakaan karena belum terlalu paham dengan pekerjaannya, sehingga karyawan berhak mendapatkan jaminan sosial meskipun masih berstatus sebagai pegawai trainee. Perusahaan itu memberikan aturan, oh dia harus bekerja 6 bulan dulu baru didaftarkan. Oh yang bersangkutan harus bekerja 1 tahun dulu. Padahal tidak seperti itu. Setiap risiko bagi pekerja ini tidak melihat apakah pekerja itu sifatnya baru masuk ataukah pekerja yang dia sudah lama tahunan. Justru yang baru-baru masuk ini kan rentan karena belum tahu kondisi lingkungan di pekerjaannya, belum tahu alat-alat yang digunakan kalau memang di sana ada alat. Nah, justru mereka yang harus dilindungi. Oleh sebab itu BPJS masih akan terus melakukan sosialisasi kepada perusahaan agar secepat mungkin memenuhi hak jaminan sosial para karyawan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Ribuan calon jamaah haji asal Jember akan dilepas Bupati Jember di Gedung Serbaguna Jember. Mereka terdiri dari calon jamaah haji tua dan muda dari berbagai bidang profesi. Ribuan calon jamaah haji ini mendengarkan arahan dari Kepala Kementerian Agama berikut Bupati Jember sebelum berangkat ke Baitullah. Di sini mereka dijelaskan seperti hal-hal yang tidak diperbolehkan dibawa ke tanah suci maupun doa-doa mustajab yang calon jamaah haji perlu ketahui. Dari sekian ribu calon jamaah haji juga terdapat calon jamaah haji tertua atas nama Sumina 88 tahun asal Kecamatan Tanggul yang ikut di kloter 9. Sumina mengaku senang bisa berangkat berhaji tahun ini bersama saudaranya dari menabung sedikit demi sedikit hasil jeripayahnya, berjualan gorengan sewaktu masih berusia muda dan bantuan dari beberapa anak dan saudaranya. Pas buyutnya banyak, 17. Cucunya berapa Mbak? Cucunya Mbak? Cucunya Cicitnya yang 17 ya Mbak? Cicitnya? Ya. Ini ya papat. Selain Sumina ada juga calon jamaah haji berusia muda yakni Rafiki Alfian 18 tahun asal Banyuwangi yang ikut kelompok calon jamaah haji diberangkatkan dari Jember. Rafiki mengaku mendaftar haji sejak masih kelas 6 SD dan kini ia baru lulus SMA. Sementara itu menurut Bupati Jember ada ribuan calon jamaah haji Jember yang saat ini dilepas oleh Bupati Jember itu. Bahkan menurut Faida ada setidaknya 200 manula yang kondisi fisiknya sehat dan siap berhaji. Sedangkan dari sekian calon jamaah haji ternyata 70% adalah calon jamaah haji yang tidak lulus SD dan tidak tamat SMA. Namun mereka bisa berhaji dengan menabung sedikit demi sedikit hasil keringatnya. Ya, hari ini pemberangkatan insya 2.000 calon jamaah haji dari Kabupaten Jember dan tersebar dalam 7 kloter. Dan tadi ada calon jamaah haji yang paling tua umur 88, yang paling muda umur 18. Tahun ini juga didampingi selain oleh TKHI, juga ada 13 orang TPHD yang ditugaskan dari pemerintah Kabupaten Jember untuk memperkuat tim tugas haji supaya pelayanan kepada calon jamaah haji kita menjadi lebih baik lagi. Termasuk dari 13 itu ada tenaga dokter, ada tenaga pembantu umum dan juga untuk pelayanan ibadah haji. Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Komitmen pemerintah Kabupaten Jember dalam mengembangkan Bandara Noto Hadinegoro menjadi Bandara Embarkasi Haji dan Umroh. Kali ini prosesnya memasuki penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Jember dengan PT PN 12 dan Angkasa Pura II. Perjanjian ini dilakukan di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Sinergitas ini merupakan langkah awal semua pihak dalam bekerja sama untuk pembangunan dan pengembangan Bandara Noto Hadinegoro Jember. Selain sebagai bandara embarkasi haji, sinergitas ini untuk peningkatan rute, frekuensi, serta kualitas penerbangan di Bandara Noto Hadinegoro Jember. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung perekonomian, perdagangan, dan pariwisata di Kabupaten Jember. Presiden Direktur Angkasa Pura II menyambut baik penandatanganan MOU ini, karena bandara merupakan bagian dari pendukung dan penunjang perekonomian daerah.
Selain itu diharapkan dengan adanya pengembangan bandara ini dapat meningkatkan traffic passenger dengan target 300.000 passenger per tahunnya. Harapan kita semua dengan nanti Bandar Udara Noto Hadinegoro Jember ini terjadi pengembangan kapasitas dan juga perluasan akses infrastrukturnya, kita berharap pergerakan traffic passengers dan pergerakan dari aircraft movement di bandara ini menjadi lebih tinggi. Sementara itu, Bupati Jember berharap dalam pengembangan Bandara Noto Hadinegoro ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Jember serta masyarakat yang ada di wilayah Tapal Kuda, di mana notabene adalah masyarakat yang religius sekaligus dapat terdapat peningkatan perekonomian bagi 6 kabupaten tetangga. Saya sebagai Bupati Jember sangat bersyukur dan mengucap alhamdulillah atas terselenggaranya penandatanganan MOU sinergisitas antara Pemkab Jember dan PTPN 12 serta Angkasa Pura II dalam pembangunan Bandara Noto Hadinegoro Jember sebagai bandara embarkasi umroh dan haji. Atas keputusan Bapak Presiden Jokowi, insya Allah ini ke depan bandara akan bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat Jember, tapi paling sedikit untuk masyarakat 6 kabupaten di sekitar Jember. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Rapat paripurna pengesahan Perda Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Jember telah digelar di gedung DPRD setempat. Hal ini menjadi salah satu tahap terpenting bagi pelaksanaan program pelayanan gratis di tahun 2018. Pihak PDAM sendiri sudah melakukan survei dan rencananya sebanyak 1.018 KK yang lolos verifikasi akan segera mendapatkan pelayanan gratis setelah dana bantuan modal dicairkan. Namun, menurut Direktur PDAM Jember Adi Setiawan, bantuan modal akan bisa cair setelah peraturan Bupati diterbitkan. Tahun ini, PDAM akan mendapatkan bantuan modal sekitar 7 miliar rupiah dari Pemkab untuk memberikan pelayanan gratis kepada 1.018 KK tersebut. Tahun ini kita ada 1.000 KK kuota dari pemerintah pusat dan sudah dilakukan survei baseline, kita mendapat 1.018 yang lolos survei baseline itu. Dan setelah penyertaan modal ini disahkan, kemudian nanti diikuti implementasi Perbub untuk pencairannya masuk ke kas PDAM, kita segera action karena ini sudah ditunggu oleh masyarakat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Hingga hari Jumat 13 Juli 2018 belum ada bakal calon atau partai politik di Jember yang menyerahkan daftar bacaleknya ke KPU Jember. Diprediksikan penyerahan nama bacalek ke KPU Jember akan dilakukan di menit akhir batas waktu yang ditentukan yakni 17 Juli 2018. Hal ini mengacu pada pemilu sebelumnya, bahwa partai politik banyak yang menyerahkan nama calegnya di hari terakhir jadwal penyerahan berkas tersebut. Untuk mengantisipasi membludaknya penyerahan berkas di akhir jadwal, KPU Jember telah menyiapkan personil agar mampu mengakomodir banyaknya berkas pencalonan yang masuk. Sampai hari ini kita masih belum menerima satu pun partai politik yang mendaftar ke kantor KPU. Terakhir kita masih tanggal 17. Untuk hari terakhir ya, kita buka pendaftaran itu sampai jam 00. Partai politik rata-rata melakukan pendaftaran itu pada masa-masa akhir. Ya, oleh karena itu kita sudah siapkan fasilitas 2 tempat untuk pendaftaran. Kemudian kita juga siapkan sumber daya manusia itu lebih banyak lagi untuk masa-masa terakhir masa pendaftaran. Sementara itu suasana di KPU Jember terlihat aktif. Sejumlah masyarakat terlihat melakukan konsultasi bila mendaftar sebagai bacalek di Pileg 2019 terkait berkas maupun persyaratan lainnya. Dari KPU Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Keterwakilan perempuan sejumlah 30% kini sangatlah penting dan wajib berbeda dengan Pileg tahun sebelumnya, sesuai peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan legislatif.
Bila tidak terpenuhi, konsekuensinya parpol bersangkutan tidak bisa ditetapkan sebagai salah satu peserta pemilu untuk daerah pemilihan bersangkutan dan tidak bisa mengikuti tahapan daftar calon tetap jika kuota perempuan masih kurang. Jumlah keterwakilan perempuan nantinya disesuaikan dengan jumlah kursi yang ada di setiap dapil. Contohnya, bila di dapil tersebut ada 7 kursi, maka keterwakilan perempuan sejumlah 3 orang. Selain itu, mengenai nomor urut juga disesuaikan, tidak boleh caleg perempuan diberi nomor urut akhir namun dengan rasio bila nomor urut 1 dan 2 laki-laki, maka yang ketiga adalah perempuan. Bakal caleg harus didaftarkan itu harus memenuhi kuota 30% perempuan. 30% kuota perempuan ini menghitungnya itu jika terjadi kelebihan dalam pembagian itu dibulatkan ke atas. Salah satu contoh misalnya dalam satu dapil ini ada 7 kursi, maka setidaknya harus ada minimal 3 bakal calon legislatif dari unsur perempuan. Ini sebagai afirmasi kita terhadap kuota 30% perempuan. Dengan peraturan tersebut diharapkan parpol di Jember memenuhinya. Hal ini juga bertujuan untuk kelancaran dan regulasi yang ada. Dari KPU Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Harga telur saat Ramadan berkisar antara Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Sedangkan saat Lebaran naik menjadi Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogramnya. Biasanya harga akan kembali normal pasca Lebaran. Namun yang terjadi saat ini justru harga telur semakin naik hingga mencapai Rp25.000 per kilogram. Pedagang Pasar Tanjung mengaku tidak tahu menahu faktor penyebab kenaikan tersebut. Namun yang pasti kenaikan sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Tidak naik. Naik ya? Penyebabnya apa? Kurang tahu. Nggak tahu ya. Mulai kapan naiknya? Hari ini ya, dapat 2-3 hari. 2-3 hari. Sebelum hari raya atau sudah hari raya harganya gimana Pak? Dua-dua atau hari raya. Hari raya ya? Ya. Terus biasanya itu kan setelah hari raya kan turun harganya? Biasanya tambah naik. Oh, sekarang malah tambah naik ya? Ya, tambah naik. Ini pembeli banyak yang nggak kulak, kenapa ya? Aku turun. Tiba-tiba turun drastis gitu? Ya. Soalnya kan tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, nggak bisa dipegang. Jadi nggak berani stok banyak? Ya, betul. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam Tajam Sepekan. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Desi Suyatma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam. 1 TV.